Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dan kita akan masih membahas tentang keluarga berkah. Kita masuk pada pembahasan indahnya nikah tanpa pacaran. Kaum muslimin rahimakumullah, terutama kaum muda yang belum menikah, maka atau yang punya anak, barangkali yang punya anak belum menikah, punya anak laki-laki atau anak perempuan, saatnya barangkali memahami apa sih keindahan sebuah pernikahan tanpa pacaran, sehingga nanti di kemudian hari atau di masa yang datang tidak akan lagi orang tua akan bertanya, kamu kok nggak kemana-mana, kemana pacar kamu, kok nggak malam mingguan gitu, atau keluar malam, atau melakukan aktivitas sebagaimana orang-orang normal, katanya begitu, punya pacar dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena memang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa nggak punya pacar itu nggak normal, gitu. Katanya begitu. Yang disebut dengan jomblo. Nah, padahal itu adalah bisikan setan, itu bahasa setan, bahasa orang-orang yang tidak memiliki integritas keislaman, tidak mengerti bahwa menikah itu tanpa pacaran itu bisa. Gitu. Bahkan indahnya luar biasa pada saat dia mampu menikah tanpa justru kemudian tanpa melewati pacaran. Kaum muslimin rahimakumullah, para kaum muda, semoga bisa melihat video ini di mana saja berada, baik langsung saat ini atau juga kemudian dalam rekaman nanti yang sudah siap di Facebook kami. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bahas tentang efek pacaran. Efek pacaran sebelum menikah tentunya. Yang pertama, pacaran membuat titik dosa. Ingat, hati kita itu bersih, putih, bening, gitu. Sehingga kemudian dari sisi perilaku, sikap, termasuk kemudian juga raut muka, dan termasuk juga hal-hal yang kaitannya dengan kebiasaan, itu hati akan mempengaruhi, gitu. Kalau kemudian hati tertitik nodanya atau ada noda titik hitam dalam hatinya, maka tentu juga perilakunya akan berubah, akan terganggu itu dengan titik tersebut. Sehingga nanti kalau di kemudian hari ternyata setelah pernikahan dengan pacaran tersebut ada hal-hal yang terjadi, hal-hal yang mustahil terjadi, sungguhnya adalah karena memang sudah pernah dibuat titiknya di masa pacaran dulu. Jadi pacaran itu membuat titik dosa. Dosanya luar biasa besar. Yang kedua, pacaran membangun kepalsuan. Jadi kalau ada di antara kaum muda yang ingin mendapatkan cinta murni, cinta asli, atau cinta tanpa kepalsuan, maka hindari yang namanya pacaran. Karena pacaran itu pasti membangun sebuah kepalsuan, menyembunyikan sesuatu yang aslinya ada dalam dirinya dan itu buruk barangkali, tapi kemudian ditutup-tutupi gitu.
Bahkan lebih cenderung kalau kebetulan perempuannya suka bermake up gitu, barangkali ya make upnya itulah kemudian salah satu bentuk kepalsuannya gitu, sampai kemudian dia tidak bisa melihat aslinya seperti apa. Untuk itu maka pacaran ya sangat berbahaya bagi orang yang memiliki idealisme gitu, idealisme kemurnian dan lain sebagainya. Makanya hindari yang namanya pacaran, karena memang pacaran itu membangun sebuah kepalsuan dari perkataan, perbuatan, pakai baju segala macam gitu, termasuk pembicaraan, ucapan, termasuk barangkali pengakuan, itu kadang-kadang ada palsunya. Untuk itu maka hindari sebisa mungkin, sebab yang terjadi nanti ketika kepalsuan itu ternyata terungkap pasca pernikahan menjadi bumerang tersendiri. Itu. Jadi menikahi wanita tidak sesuai dengan ekspektasi. Gitu. Beda dengan kemudian yang tidak pacaran. Ekspektasinya kan ya pokoknya cerita dari ibunya, dari kakaknya segala macam bahwasanya anak ini nurut, tapi kan belum tentu karena kita belum bicara gitu. Jadi ketika ketemu langsung ya nanti kita bisa segera mengambilkan antisipasi. Kemudian yang ketiga, ini yang luar biasa mungkin barangkali bagi seorang suami gitu kan, atau seorang istri gitu, bahwa efek pacaran itu hilangnya kekhususan di malam pertama gitu, kekhusuan di malam pertama atau kekhususan di malam pertama gitu. Ya kalau orang zaman sekarang pacaran sudah kesana kemari, sudah mojok-mojokan, nonton bareng, jalan bareng, ke Bandung bareng, Jakarta bareng, ke Cirebon bareng gitu, bahkan ke pasar bareng, satu mobil lagi, satu motor lagi gitu kan, atau di ruang tertentu lagi, ya wassalam lah gitu kira-kira. Sehingga apa yang khusus gitu, apa yang murni, apa yang masih spesial, itu tentu tidak ada, karena segalanya sudah dilakukan. Tinggal mungkin barangkali yang perzinahan secara syar'i saja mungkin barangkali yang belum dilakukan. Makanya apa indahnya kan seperti itu. Atau naudzubillah min dzalik, ya akhirnya kemudian efek pacaran ya hilangnya, kemudian keperjakaan dan juga keperawanan. Nah, ini muskil gitu. Masalah tertentu di kemudian hari. Karena apa? Semua orang pasti membutuhkan yang namanya sesuatu yang spesial di malam pertama, ketika saat kemudian menjadi pengantin atau malam setelah akad gitu. Untuk itu maka hindari, sebab ini berbahaya bagi seorang meneruskan sebuah keluargaan ketika dibangun dengan sesuatu yang di awal sudah kecewa gitu, di awal sudah tidak spesial lagi, bukan sesuatu yang bagus gitu. Untuk itu maka mari kita juga lihat bagaimana efek nikah tanpa pacaran. Nah, efek positifnya apa ketika kita kemudian menikah tanpa pacaran? Yang pertama, barangkali kalau yang bisa saya list, spesial sepanjang hayat. Spesial sepanjang hayat. Jadi wanita yang kita kenal di malam pertama, oh ternyata dia gitu kan. Tai lalatnya baru kelihatan, gitu kan. Senyumnya manisnya baru kelihatan. Siapa lagi? Terus bicaranya baru kelihatan gitu, manisnya baru kelihatan, tangannya baru kelihatan, seluruh tubuhnya pun baru kelihatan gitu kan. Bahkan kemudian cara senyum, cara tertawa, cara jalan pun baru kelihatan kan gitu. Karena nggak tahu tadinya, nggak paham gitu. Boro-boro pegang tangan, ngelihat aja baru gitu. Itu Masya Allah, spesial sepanjang hayat gitu. Nah, ini enggak cerita orang lain sebenarnya, termasuk cerita saya sendiri gitu. Dengan istri-istri yang ada tuh hari ini, seolah-olah setiap malam tuh ada yang baru gitu. Kok selalu baru ya gitu, istriku kok selalu baru gitu. Padahal mereka sudah lama, dari 95, 94 ya. Sampai sekarang udah berapa tahun tuh. Itu rasanya spesial melulu gitu. Hampir 25 tahun. Tapi setiap malam, setiap ketemu itu rasanya kok ada yang beda gitu. Ada yang sesuatu yang belum saya kenal baru gitu. Nah, gitu.
Yang luar biasa pastinya adalah menyenangkan gitu. Dan satu hal lagi yang spesial, di antara spesialnya menikah tanpa pacaran itu begitu. Bercanda terukur gitu kan. Semuanya terukur gitu. Sehingga hal-hal yang bercanda, ada bercanda yang luar biasa, ada yang bercanda biasa-biasa saja. Semuanya terukur dan terasa spesial dan begitu indah. Gitu. Itu sepanjang hayat gitu. Ya kalau mau rasakan siapa yang mengalami, saya sendiri gitu. Dengan istri pertama seperti itu. Kemudian kedua, belajar bersama seumur hidup. Jadi kalau menikahnya tanpa pacaran, maka akan belajar tentang diri kita seumur hidup. Kenapa? Karena memang awalnya nggak belajar, karena hanya tahu dari informasi dari saudaranya, dari kakaknya, gitu. Karena belum pernah ngobrol sejam, 2 jam, 3 jam saling, apalagi sampai tukar CV segala macam kayak begitu nggak ada. Gitu. Makanya aneh sekarang itu luar biasa. Musim gitu loh, perempuan tukar CV dengan laki-laki, maksud dia apa gitu? Memang mau ngelamar pekerjaan atau mau melamar gadis gitu. Sampai disebutkan ini itu dan lain sebagainya. Masya Allah luar biasa. Padahal ya akhi, ya seorang laki-laki bisa belajar tentang istrinya dari sejak kemudian akad sampai seumur hidup, sampai terakhir. Sehingga penuh kehati-hatian. Ketika ada hal yang baru, selalu dia diam. Oh, ada hal baru nih. Apa nih? Gitu. Ngapain lo dia kok jadi begini? Jadi begini. Sehingga kemudian belajar bersama. Gitu. Sehingga apa? Efeknya bukan marah. Gitu. Efeknya tapi mungkin barangkali merenung. Oh, ada yang baru ya. Ada yang luar biasa nih. Apa nih? Apalagi nih? Ya, gitu. Bagaimana nih solusinya kalau memang itu masalah? Kalau ternyata itu sebuah bukan masalah atau justru kemudian sebuah kenikmatan, maka masya Allah. Nah, gitu. Dia kemudian menikmati itu bersama-sama. Gitu. Kalau itu masalah, maka dia akan menyelesaikannya bersama-sama. Karena dia selalu belajar bersama. Gitu. Sedemikian. Kenapa? Tadi dia belum tahu. Sudah bisa wudhu belum? Sudah bisa sholat belum? Itu belum. Sudah bisa ngaji atau belum? Mungkin ya tahu saja. Lulusan pesantren misalnya atau belum ini. Ngaji sih bisa tapi belum apa-apa. Balik begitu doang. Gitu. Tapi kalau misalnya waktu pacaran dicoba dulu ngajinya kayak apa gitu kan? Gitu. Apalagi itu. Kemudian dites dulu kan, makanya itu aneh kalau misalnya sampai calon suami mengetes istrinya sampai macam-macam gitu. Padahal cukup lihat yang namanya nazar itu, lihat muka, lihat betis, sudah selesai. Suka ambil, nggak suka pergi kan gitu, tanpa cerita gitu. Nah, makanya gitu ya para pemuda, udah lo jangan pakai CV-CV-an lah gitu. Seperti itu, lebih bagus ya percayakan kepada orang tua, percayakan kepada saudara, pada kerabat, bahwa kerabatnya punya teman yang baik, yang sehari-hari sudah bergaul, gitu kan? Kalau pun seorang perempuan punya kakak laki-laki, percayakan pada kakaknya, karena nggak mungkin seorang kakak akan memberikan adiknya kepada laki-laki yang tidak jelas, gitu. Begitu kalau seorang punya adik perempuan, seorang laki-laki punya adik perempuan, maka cukup bertanya kepada adiknya, wahai adik, ada nggak temanmu yang kira-kira aku bisa menikahinya? Begitu selesai sudah. Ada kak, alhamdulillah sih orangnya baik, bagus segala macam. Saya juga orangnya baik, bagus. Padahal dia belum tahu loh bahwa saya punya kakak ganteng gitu misalnya gitu kan. Atau masya Allah gitu. Karena apa? Ya biarlah itu sebagai sebuah pengetahuan yang istilahnya masih gaib karena belum terlihat langsung gitu. Beda dengan pacaran kan dia sudah lihat wajahnya kayak apa, mukanya kayak apa gitu. Tertawanya kayak apa kan. Karena kalau lagi pacaran barangkali bau langsung segala macam gitu. Nah, makanya ketika kemudian orang menikah tanpa pacaran, makanya dia belajar seumur hidup, dia belajar terus belajar sampai kemudian mungkin sampai kakek nenek, sampai punya cucu gitu. Atau sampai punya cicit barangkali, dia masih terus belajar mempelajari ini. Dan biasanya mendulang kasih sayang sampai akhir hayat. Itu luar biasa. Cinta yang tidak pernah lekang gitu. Nah, cinta yang tidak pernah basi gitu. Cinta yang selalu membaru, baru dan membaru. Masya Allah. Ya nggak usah nanya siapa dia, ya saya merasakan. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, anjurkan nih pada anak gadis, anak jejaka, sudahlah kamu nggak usah pacaran, belajar aja dengan tekun.
Tidak usah kemudian mencari perempuan sementara kamu belum bisa menikmatinya. Kan jadi merusak hati, merusak belajar, merusak konsentrasi belajar. Tapi kalau memang sudah pengen menikah, ya sudah segera gitu. Carikan sama orang tuanya gitu. Dan seperti itu. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, para pemuda dan pemudi atau para jombloers hari ini yang sudah bertahun-tahun mencari mencari calon istri yang luar biasa sampai nggak dapat atau perempuan yang mencari suami nggak dapat sampai umur 29 tahun sampai 30 tahun gitu nggak dapat seperti itu gitu. Kemudian pacaran sudah 5 kali 10 kali gitu nggak beres-beres. Saya punya sebuah cerita di masa lalu zaman saya waktu kuliah. Ada seseorang di satu blok dengan saya di di kos-kosan itu, luar biasa pacarannya, masya Allah, aneh bagi saya. Pacaran kok kayak suami istri, gandengan lah, inilah itulah dan lain sebagainya. Dan saya dengar dia pacarnya bisa 1 tahun bisa 2 orang gitu, gantinya bisa 2 orang. Akhirnya satu saat saya ketemu sama dia yang ngobrol gitu, Kang, saya bilang, bukan, masya Allah ini pacaran kok doyan amat Anda. Iyalah mumpung muda, dia bilang kayak begitu. Saya bilang, wis mantap sekali kan orang ini, luar biasa. Kemudian saya katakan, terus gimana kalau nanti sudah siap untuk menikah lah, terus gimana? Oh, waktu itu sebelumnya saya tanya, memang belum siap menikah? Ya belum lah, ya saya kan pengen main-main dulu begitu. Nah terus sekarang gimana? Kalau sudah waktu mau milih gadis untuk dinikahi gimana? Wah, saya punya cara gitu. Saya nggak mungkin mencari orang-orang yang biasa pacaran gitu. Saya kan pacaran pada orang-orang yang biasa pacaran. Yang nggak biasa pacaran saya ini. Kalau saya mau menikah, ya saya tinggal cari ke kampung yang masih orsinil, ngomongnya begitu. Nah ini bahaya kan gitu. Makanya wahai para perempuan gitu atau laki-laki, jangan tergiur dengan godaan pacaran gitu. Nah, sehingga aslinya orang yang doyan pacaran pun gitu bahasan, itu pengennya itu wanitanya tuh yang gak pernah pacaran gitu bahasanya, atau barangkali belum pernah mencintai laki-laki manapun gitu, atau belum pernah menyatakan I love you kepada perempuan yang lain gitu bahasanya ceritanya. Jadi sehingga apa? Yang ketiga, efek positif dari nikah tanpa pacaran itu adalah apa? Keaslian sampai sesurga. Asli gitu, asli, cintanya asli, betul-betul memang itu gitu, betul-betul. Karena dari awal nggak ada niat untuk pacaran, niatnya memang harus langsung menikah, langsung menghadapi realitas gitu, sampai kemudian ya satu sama lain saling memahami keasliannya masing-masing, kemudian masuk surga pun bareng-bareng gitu. Karena ingat, kalau orang pacaran mencari kesamaan, mencari klik, mencari kemudian supaya saling mengerti, saling memahami, oh tidak gitu. Tadi kita ada kepalsuan dan sebagainya, nggak bisa. Dan ingat, sekalipun pacaran 10 tahun, tetap aja kita tidak pernah mengetahui siapa itu wanita. Begitu juga kemudian wanita, sekalipun 20 tahun pacaran, dia tidak akan pernah tahu yang namanya laki-laki, nggak akan pernah gitu. Kapan wanita itu diketahui? Kapan itu laki-laki diketahui? Pada saat dia sudah menikah. Pada saat dia menghadapi suatu kesulitan di dalam sebuah rumah tangga, dan dia baru akan ketahuan mentalitasnya, kemudian mindsetnya, ketahuan bagaimana agamanya, kemudian bagaimana kemudian kepribadian, itu akan tahu setelah menikah gitu. Sudah tidur bareng, sudah makan bareng, sudah susah bareng, senang bareng, akan ketahuan pelitnya kayak apa gitu kan. Keasliannya itu baru tahu setelah kapan? Setelah menikah. Makanya apa? Kalau menikah itu pacaran, menikah tidak pacaran, berarti apa? Dia tahu asli plek pada saat itu. Dan saat itu baru, oh ternyata begitu. Ini aslinya begini. Dan yakin keaslian saat itu tidak diimbangi dengan keaslian yang berbeda di masa yang akan datang. Kalaupun misalnya ada yang berbeda, tentu hanya variatif saja. Makanya, rahimakumullah, betapa indahnya gitu. Indah sekali nikah tanpa pacaran itu. Makanya para pemuda, sudahlah, berhentilah berpetualang gitu. Menikmati masa muda. Apanya menikmati? Kalau mati waktu itu gimana ceritanya gitu. Makanya, rahimakumullah,
Kalau memang sudah pengen menikah, segeralah menikah. Tanyalah pada adik sendiri, pada kakak sendiri, pada orang tua, wahai orang tuaku, aku seorang perempuan, aku seorang laki-laki, rasanya sudah saatnya untuk menikah, gitu kan gitu. Barangkali ibu atau bapak punya calon untuk saya, yang terbaik untuk saya mana, saya mau untuk menikah, gitu, seperti itu. Ya, karena memang demikian, gitu. Nah, wabarakatuh. Yang keempat, ini yang dahsyat luar biasa, karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menikah tanpa pacaran. Apalagi niat menikah tanpa pacarannya itu betul-betul diniatin. Gitu. Misalnya ketika dia baru kemudian memahami Islam, itu dia pernah baca buku misalnya, kemudian dia kemudian baca bagaimana bahayanya menikah bagi dosa, bahayanya menikah bagi sebuah rumah tangga, bagaimana bahayanya dalam kehidupan di masa lalu, bagaimana bahayanya dosa di kemudian hari. Maka dia kemudian memiliki komitmen, misalnya disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia sampai sholat 2 rakaat, ya Allah demi Engkau, aku setelah sholat dia berdoa pada Allah, ya Allah demi Engkau, aku yakin bahwa aku punya jodoh. Jika itu masih jauh, pasti Kau akan mendekatkannya. Jika itu kemudian sudah dekat, pasti Engkau akan pertemukannya dengan aku dan akan permudah untuk menikahi. Itu aku pasti akan menikah gitu dengan orang yang memang telah Engkau jodohkan. Dan aku percaya betul bahwa Engkau akan sangat mudah untuk mendatangkan siapapun jodohku. Sehingga apa? Demi Engkau ya Allah, aku tidak akan pacaran. Aku tidak akan mencari, tidak akan mengenal perempuan yang memang tidak ada niat aku untuk menikahinya, atau hanya sekedar untuk main-main gitu. Dan karena menikah aku masih lama, nanti menunggu barangkali S1 atau menunggu yang lain selesai atau dan seterusnya, maka sudah aku tidak akan pacaran. Nah, kalau ini sejak awal diniatkan untuk tidak pacaran gitu, maka Masya Allah, tunggu saja. Sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Sebab apa? Pada saat dia meninggalkan pacaran, berarti apa? Meninggalkan dosa karena Allah. Saat dia menikah, berarti apa? Dia mencintai karena Allah. Aku akan mencintai istriku. Bisa saya ulang sekali lagi? Bukan aku mencintai wanita, tapi mencintai istriku. Jadi siapa yang layak untuk dicintai? Istri. Siapa yang layak untuk dicintai adalah istri, bukan orang lain. Nah, sekarang saya mencintai seorang wanita yang bukan istri, kan tidak halal mencintainya. Halal enggak? Dua pasangan, laki-laki dan perempuan, masih sangat muda, belum menikah, kemudian mengatakan I love you dua-duanya. Halal enggak itu menyatakannya? Enggak. Tidak halal. Dan itu pasti kalimat cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau karena Allah pasti dia akan menikah. Dan betapa keaslian itu akan muncul kapan? Bahwa cinta itu betul-betul ada pada saat tadi itu, setelah menikah, di malam pertama gitu kan, atau pada saat setelah akad gitu, atau kemudian setelah sholat 2 rakaat setelah akad, ya kan, setelah sang suami menempelkan tangannya di atas dahi seorang perempuan dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairaha wa khaira ma jabalta alaih, wa'udzubika min syarriha wa syarriha ma jabalta alaih. Itu doa itu 3 kali dia ucapkan. Setelah itu dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, aku akan menyampaikan sesuatu kepada kamu yang mungkin barangkali kamu masih penasaran, bahwa hari ini dengan keterbatasan aku melihatmu saat ini, karena tentu belum dibuka apa-apa kan, karena yang masih pakai baju seterusnya, aku mengatakan cinta untukmu gitu, karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bangun cinta ini. Kemudian dibalas oleh sang suami, sang istri kan, yang masih baru itu mengatakan, ya suamiku, aku juga mencintaimu gitu. Dan aku juga melihat kamu memang layak untuk mendapatkan cintaku begitu kan, dan seterusnya. Itu luar biasa. Jadi apa? Dia mencintai karena Allah, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bayangkan punya suami mencintai istri, tapi mencintai istrinya bukan karena Allah, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, atau karena ilmunya misalnya. Waduh, masalah.
itu pasti kecewa. Tapi kalau cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Kenapa demikian? Ini yang harus para pemirsa, para pendengar, para yang melihat acara ini, mari kita lihat. Kita mau tanya, siapa yang memiliki cinta sejati? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang memiliki hati manusia? Siapa yang membolak-balikan hati manusia? Siapa yang bisa menanamkan cinta dan benci di dalam hati seseorang? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka sudahi menebar cinta gitu kan, menebar pesona supaya orang mencintai kita. Tidak. Bayangkan oleh kita, ada seorang gadis jeleknya minta ampun, kemudian dikasih oleh Allah seorang laki-laki yang gantengnya minta ampun. Ada terjadi. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pacaran, apa yang terjadi? Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta ke dalam seorang laki-laki. Untuk siapa? Untuk istrinya yang tadi itu, yang tidak cantik. Sekarang milih mana? Punya istri cantik tapi hati tidak mencintainya, atau milih kemudian, atau misalnya setelah kejadian tertentu ada seorang kemudian gadis yang tidak cantik-cantik amat, tetapi apa? Cintanya menggelora untuk dia. Enakan mana coba? Cantik nyebelin. Nah, pilihan mana? Mendingan biasa-biasa aja tapi membuat kita hati selalu deg-degan. Itu luar biasa. Dan ingat, yang bisa melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tertipu dengan rayuan gombal. Sepanjang rayuan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti itu adalah rayuan yang mengakibatkan keburukan di masa yang akan datang. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, ayo, bagi yang sudah punya anak gadis, sejak sekarang perhatikan, didik gadis kita agar apa? Agar memiliki kesiapan untuk tidak pacaran. Tekun dalam belajar dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, kebahagiaan tidak ditentukan oleh gantengnya seorang laki-laki, apalagi oleh ilmunya seorang laki-laki, atau oleh hartanya seorang laki-laki, atau oleh nasabnya seorang laki-laki. Ingat bahwa kebahagiaan mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hati seorang wanita yang menjadi seorang istri. Begitu juga seorang perempuan, laki-laki, seorang suami, kebahagiaannya bukan karena cantiknya istrinya, bukan karena kayanya istrinya, bukan karena keturunannya yang bagus luar biasa, atau bukan juga mungkin karena agamanya bagus, ilmunya luar biasa. Tetapi masya Allah, kita banyak menemukan orangnya hafal Quran, orangnya ini dan itu segala macam, tapi akhlaknya juga nyebelin kepada laki-laki, untuk suaminya nyebelin. Untuk itu maka bagi kita saat ini, mari kita fahami bahwa ternyata cinta milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya boleh mendownload dari Allah Subhanahu wa taala, meminta dari Allah Subhanahu wa taala, mencari di atas sejadah, bukan di atas Facebook, bukan di atas WhatsApp, atau bukan di atas IG, atau di atas Telegram gitu, atau kemudian tebar pesona di status WhatsApp bahwa aku mau menikah dan siap menikah. Ini loh aku yang ganteng atau yang cantik. Nauzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita besok lanjutkan karena masih ada satu sesi lagi untuk pekan ini, yaitu hari Ahad, dan semoga bisa bersambung. Semoga tidak ada halangan. Kalaupun kemudian saya ada halangan, insyaallah akan diganti dengan Ustaz Bahar, karena baru saja saya dapat undangan dari seorang ulama saya untuk hadir pada pertemuan ba'da asar untuk bermusyawarah dalam beberapa hal tentang keumatan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.